Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap tinggal diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara merasakan bahwa ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, seakan-akan tidak ada jalan terbuka, dan juga merasakan pertolongan Tuhan seolah-olah terlambat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Ia sudah berjanji, pasti Dia tepati, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan sekali lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia
kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berarti Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa mengarahkan matanya kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Kalau kami bisa bertahan untuk boleh menjalani hidup ini, kami tahu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang menopang kami, dan Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi kami satu hal yang menjadi jaminan kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mata Tuhan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di minggu ini Tuhan, kami boleh lagi beribadah, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Baik itu kami yang beribadah di tempat ini dan juga di rumah. Tuhan, mari Engkau berkarya, Engkau menjamah hati kami. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu bekerja, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan mujizat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Hari ini kami akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami akan bersorak-sorai dan merasakan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah yang bertahta di atas pujian. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai Tuhan, dan menggantungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai berakhirnya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup
yang kekal. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 27 mengatakan begini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita harus saling mengasihi, saling melengkapi, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Dan ingatlah, Kristus adalah kepala yang mempersatukan kita. Dan Kristus sebagai kepala adalah pemimpin kita. Biarlah kita boleh tunduk kepada Dia, Allah kita yang hidup. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakanlah, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan sekali lagi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi
kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Mazmur pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang 9. Saya akan dulu membacakannya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Mazmur pasal 17 ayat 6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk boleh membacakan Mazmur pasal 17 ayat 6 sampai ayat 9. 1, 3, iya. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita selama 1 minggu. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dan kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan, ada satu yang Tuhan mau. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-2 katakan, Ia ingin kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Selain itu juga Tuhan menginginkan segala waktu kita, segala hidup kita, apa yang kita miliki, kita mau serahkan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, ya ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ayat yang ketiga, ya sejak ku pandang Yesus,
bersamaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dikatakan sekali lagi, bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serah. Dalam sikap berdoa dengan lebih sungguh lagi, kita mengangkat pujian ini. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Benar Yesus. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku, tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, ya ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, ya ku puji Dialah. Ayat yang ketiga, ya sejak pandang Yesus. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan orang yang bersandar kepada Dia. Kemudian kita juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menganugerahkan juga untuk Indonesia 75 tahun kita boleh mengalami dan merasakan kemerdekaan. Biarlah kita bukan cuma sekedar merayakan kemerdekaan, tapi kita boleh mengisi kemerdekaan itu dengan penuh sukacita. Di tengah-tengah situasi pandemik yang terjadi dengan bangsa kita, biarlah kita boleh terus berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, untuk orang-orang yang bekerja di garda terdepan. Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi mereka. Karena kita tahu bahwa jumlah korban di berbagai tempat untuk daerah Sumatera Utara semakin meningkat. Kita berdoa juga Tuhan berikan kesadaran kepada setiap masyarakat agar mereka dapat melaksanakan dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga berdoa untuk setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu dapat sungguh-sungguh ditaati dan diberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa juga untuk penanganan vaksin ya, yang sudah diberikan atau sudah diuji coba
di Bandung. Kita berdoa untuk Bio Farma yang sudah membuat itu, kita berdoa agar ini boleh terlaksana dengan baik dan vaksin ini boleh bermanfaat sehingga virus itu boleh dicegah perkembangannya. Kita berdoa untuk orang-orang yang lanjut usia. Kita berdoa walaupun mereka tidak bisa beribadah dan juga kita bersama-sama tidak bisa bertemu dalam tatap muka, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan boleh menolong mereka, memberikan mereka kekuatan. Dan kita berdoa juga untuk erupsi Gunung Sinabung yang sudah berlangsung beberapa waktu ini, mulai lagi erupsi. Kita berdoa untuk seluruh penduduk agar mereka dapat dilindungi oleh Tuhan dan mereka dapat mengamankan diri, menghindari dari erupsi yang terjadi. Mari kita berdoa Bapak Ibu dengan bersehati, bersama-sama kita berdoa syafaat, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama bersehati, walaupun mungkin kami tidak bersama-sama secara fisik, tapi biarlah hari ini kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengarkan doa kami. Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami secara pasti. Biarlah juga Tuhan kami senantiasa menjadi seorang pendoa syafaat yang mau berdoa untuk bangsa kami, yang mau berdoa untuk orang lain. Tuhan, hari ini kami juga mengucap syukur karena sampai hari ini kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan tetap melindungi kami. 5 bulan Tuhan situasi pandemik boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah akan negara kami. Tapi kalau hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, kami tahu Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap melindungi kami. Biarlah juga Tuhan sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, kami tetap mematuhi aturan yang ada. Karena kami tahu kami bukan hanya hidup benar di mata Tuhan, tapi kami mau juga kami boleh menjadi orang benar dalam menjalankan setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa setiap makanan dan asupan makanan yang kami makan itu memberikan kekuatan tubuh kami untuk boleh memiliki imun yang baik, untuk boleh menangkal setiap segala penyakit. Kami patahkan segala kutuk, kami patahkan segala penyakit, segala sesuatu yang berusaha untuk mengganggu kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, di tengah-tengah perayaan 75 tahun negara kami Indonesia boleh merdeka. Tuhan, kami bukan hanya sekedar merasakan bagaimana kemerdekaan itu boleh ada, membebaskan kami dari belenggu penjajah, tapi satu hal yang kami minta Tuhan, kami bukan hanya sekedar merdeka, terlepas dari belenggu penjajah, tapi kami boleh kami mengisi kemerdekaan itu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh mengisi kemerdekaan itu Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong akan bangsa kami, akan seluruh rakyat, agar mereka bukan sekedar merayakan kemerdekaan dengan sukacita, tapi mereka boleh merayakan dengan penuh keprihatinan. Engkau lihat bangsa kami Tuhan, hari ini, hari-hari terakhir ini Tuhan, karena situasi pandemi, kami seringkali tidak bisa melakukan apa-apa, dan khusus dalam upacara kemerdekaan pun kami boleh dibatasi. Tuhan, pada hari ini biarlah juga Tuhan bangsa kami Engkau tolong, para pemimpin bangsa kami yang memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, kami tahu mereka sudah bekerja keras, kami tahu Tuhan mereka boleh mengerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk boleh membangun bangsa kami. Tidak mudah Tuhan untuk boleh mengelola bangsa yang besar, yang terdiri dari begitu banyak pulau. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, khusus untuk Presiden Jokowi, agar dia boleh diberikan kekuatan, diberikan hikmat bijaksana daripadamu untuk boleh memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap menteri-menteri yang mencari tangan kanannya, yang membantu dia dalam mengerjakan pembangunan di negara kami. Setiap program pemerintah di tengah-tengah situasi pandemi Tuhan, mereka boleh mengarahkan dengan segenap tenaga mereka untuk boleh mengatasi akan terjadinya perkembangan virus di berbagai tempat. Kami juga berdoa Tuhan, mari Engkau menolong dan Engkau juga memberkati akan para pemimpin bangsa kami yang duduk dalam lembaga negara, lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka juga bekerja sama dengan Presiden kami untuk boleh mengupayakan membangun bangsa ini, sehingga keadilan-Mu boleh sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami, bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh dirasakan dari mulai Sabang sampai Merauke, dan seluruh pulau boleh merasakan akan
bagaimana pembangunan di negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, untuk dokter, di mana hari ini Tuhan mereka berjuang di garda terdepan, dan kami boleh melihat juga Tuhan satu-satu pahlawan kami berguguran, pahlawan para medik kami Tuhan berguguran. Tuhan, ini mengandung satu kesedihan Tuhan, di mana keluarga mereka tinggalkan, orang-orang yang mereka kasih pun berduka karena mereka memperjuangkan, memberi diri mereka Tuhan, bahkan mati pun mereka berikan. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan bagi setiap saudara kami yang berusaha untuk boleh menangani orang-orang yang terpapar virus pandemi. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat agar mereka terus dimampukan dalam menangani setiap pasien. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia boleh disadarkan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, menggunakan masker, hal-hal yang diatur oleh pemerintah boleh kami taati. Berikan kesadaran kepada mereka, kepada kami semua, agar kami dapat mengikuti setiap aturan, karena kami tahu virus ini dapat dilawan ketika kami boleh menjaga jarak, ketika kami menggunakan masker, kami boleh menggunakan dan memperlakukan pola hidup bersih, dan juga kami boleh menikmati makanan. Itu menjadi satu imun bagi kami, sehingga kami dapat menangkal setiap virus yang masuk dalam tubuh kami. Terima kasih, kami berdoa untuk Sumatera Utara juga, untuk gubernur, untuk DPR, dan juga para medis yang sedang berjuang untuk boleh mengentaskan kemiskinan, juga untuk boleh mengentaskan akan virus corona ini. Tuhan, mari Engkau menolong mereka, biar mereka boleh bekerja dengan sehati. Mereka terus berupaya memperhatikan dan memikirkan akan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Engkau menolong Tuhan dan menjaga dan melindungi bangsa kami, negara kami, Indonesia yang tercinta ini. Bapa di surga, pada hari kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada. Secara fisik Tuhan, mereka mengalami kemunduran demi kemunduran, tapi biarlah Tuhan, walaupun fisik mereka mundur, biarlah hati mereka senantiasa mau melekat kepada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Hanya Tuhan yang mampu menguatkan mereka, hanya Tuhan yang menolong mereka, agar mereka dapat menerima dan menyadari akan keterbatasan tubuh mereka dengan bersandar kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memanggil hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, beberapa waktu ini erupsi Gunung Sinabung mulai lagi terjadi. 10 tahun erupsi ini tidak berhenti dan juga mengganggu akan rakyat yang ada di sekitar Gunung Sinabung. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemerintah daerah di sana dapat bekerja dengan cepat, dan juga mereka dapat menangani setiap korban, orang-orang yang terkena akan erupsi ini. Tuhan menolong. Kami tahu Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang bersandar dan berseru kepada Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga dalam lindung mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, terhindar dari erupsi Gunung Sinabung. Kami tidak tahu kapan berhenti, tapi kami tahu Tuhan, alam ini ada dalam kendali Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah situasi erupsi terjadi. Tuhan, kami rindu orang-orang yang berada di Kabanjahe, sekitar Brastagi, mereka boleh mengandalkan Tuhan yang menjadi kota benteng perlindungan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kembali setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, hari yang akan datang. Tetapi satu hal yang kita percaya, janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Hanya Tuhan tempat jawaban kita secara pasti. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Injil Elvi Sergar. Kami persilahkan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan dulu Alkitab kita. Kita buka Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Jika sudah menemukannya, mari kita doakan firman Tuhan ini supaya kita benar-benar dapat mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Di dalam hati yang penuh dengan pergumulan, kami ingin firman Tuhan ini menguatkan kami, mengembalikan kesadaran kami tentang kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu telah memberikan kami kekuatan, hikmat Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, kita akan ikuti bersama-sama di dalam hati kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini saya akan memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu jangan sampai runtuh kepedulian kita. Jangan sampai runtuh kepedulian kita. Ada sebuah buku yang saya miliki, yaitu buku dari dosen saya juga. Judulnya itu Runtuhnya Kepedulian Kita. Ini merupakan kumpulan dari artikel-artikel yang ditulis oleh dosen saya ketika dia menjadi penulis di Kompas. Saya akan kutip satu bagian saja ya. Dia tuliskan ini pada bab 9. Sengsara Yesus lebih dari sekedar pengalaman insani. Sukses kepemimpinannya terletak pada sengsaranya, bukan pada tindakannya, pada apa yang dilakukan orang terhadapnya, bukan pada apa yang dilakukannya. Lewat penderitaan, Yesus menyelesaikan misinya di dunia. Pemimpin cenderung memerintah dengan tangan besi dan menikmati pelayanannya. Namun di mata Yesus, kebesaran seorang pemimpin dilihat dari pelayanannya. Memimpin adalah melayani dan itu tidak lepas dari menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ini saya baca, saya melihat juga dan memperhadapkan dengan sebuah teks yang sudah sering sekali kita baca, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tidak berbicara lagi tentang mujizat Yesus, karena tidak ada lagi seorang Kristen yang mungkin lagi meragukan seberapa besar kuasa, tindakan, bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada lagi yang bisa ragukan. Dia pasti bisa melakukan mujizat. Tetapi apa yang ingin kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Ketika terjadi masa-masa sebelum ya, di dalam perikop sebelumnya kita lihat ada judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Sebelumnya lagi kita lihat Yesus ditolak di Nazaret. Sebelumnya lagi kita semua sudah mendengarkan tentang perumpamaan kerajaan sorga. Bagaimana Yesus mengajar tentang kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menggambarkan tentang sebuah konteks, situasi yang sangat sulit. Di dalam pelayanan Yesus, dia tidak berjalan secara mulus ketika melakukan pelayanannya di dunia. Bahkan dia melihat ada orang-orang yang sudah dipilih Tuhan meluruskan jalan baginya dibunuh. Yang terjadi pada waktu itu adalah setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ. Apakah Yesus takut? Tentu tidak. Yesus tidak takut ketika mendengarkan Yohanes Pembaptis dibunuh. Orang yang membaptisnya dibunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia menyingkir dari tempat itu, dia mengasingkan diri ke tempat yang sunyi karena dia ingin bertanya kepada Bapaknya, dia ingin berdoa kepada Bapa sekaligus mengajar. Dimanapun Yesus berada, dia ingin terus menceritakan firman. Inilah keistimewaan Yesus yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai sebuah teladan. Tetapi ketika dia menyingkir, ada banyak orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Sebenarnya mungkin ketika Yesus sudah mengalami masa-masa sulit, dia ingin beristirahat, tetapi beristirahatnya Yesus itu tentu saja tidak tidur-tiduran atau tidak santai-santai. Istirahatnya Yesus itu dia ingin bersama dengan Bapa. Dia ingin berdoa dengan Bapa supaya dia dapat kembali menyegarkan semangat pelayanan yang akan terus berlangsung. Ketika itu banyak orang datang, gak sempat melakukan istirahat. Tetapi di situ ada sebuah hati yang tergerak. Pada ayat 14 kita lihat, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kesesakan, hati Yesus masih tergerak melihat banyak orang yang ingin mendengarkan Yesus, yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Tetapi menjelang malam, tiba-tiba murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi. Kita bahas dulu ya di titik ini. Kenapa saya memberikan sebuah tema, jangan sampai runtuh kepedulian kita. Ketika murid-murid melihat cuaca sudah malam, mereka melihat ya, memberikan sebuah gambaran. Ini udah malam, sudah mulai lapar. Suruhlah mereka pulang supaya mereka mencari makan ke desa-desa. Inilah pikiran murid, manusia. Karena mereka mempertimbangkan, Yesus kan sudah capek. Yesus sudah mengalami banyak gejolak. Mereka juga berpikir yang baik, apa yang terbaik untuk guru mereka. Mereka juga memberikan sebuah persiapan yang matang untuk guru supaya bisa tidur. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika murid berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, Yesus justru berkata, jangan kamu suruh mereka pergi. Tidak perlu kamu suruh mereka pergi. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam sebuah kenyataan hidup, ketika kita mengalami sebuah gejolak, ketika kita mengalami sebuah kesesakan dalam hati, kita sebenarnya ingin sekali pergi melarikan diri, benar gak sih? Kita pengen mencari tempat yang betul-betul sunyi, yang gak ada orang, supaya di sana kita bisa mikir. Karena ketika kita sudah mulai sesak, takutnya kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika itu juga, nah disinilah dia kita belajar dari Yesus. Mungkin kita berpikir sebagai manusia, udahlah Tuhan, suruhlah mereka pergi supaya mereka cari makan. Supaya kita bisa beristirahat juga, besok masih panjang. Bapak Ibu dan Saudara, disinilah kita belajar bagaimana sebenarnya yang dimaksud dari tulisan tadi. Sengsara Yesus itu lebih dari sekedar pengalaman insani. Artinya suksesnya kepemimpinan Yesus itu bukan karena tindakan dan mujizatnya yang kita lihat. Kita berkata bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang luar biasa bukan karena dia bisa melakukan segala sesuatu. Tidak. Tetapi Yesus rela siap menderita. Menjalankan misinya di dunia ini. Dia nggak berhenti, dia tetap memiliki gerakan hati yang penuh dengan belas kasih dan dia ingin tetap melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang kepedulian, berarti kita berbicara tentang sosial, kita berbicara tentang orang lain. Wajar ya ketika manusia berkata aku capek. Jangan dulu pikirkan yang lain lah, aku mau istirahat dulu. Ini merupakan ini kondisi yang sangat manusiawi. Ini kondisi yang benar-benar sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang akan membuat kita turun kepeduliannya. Tingkat kepedulian kita akan mulai runtuh. Ketika kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kita nggak mau melihat bagaimana Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan itu jadi banyak dan semua kenyang. Bukan itu yang mau kita lihat. Tapi bagaimana Yesus rela tetap melayani di tengah dia susah hati, di tengah dia mengalami banyak pergumulan. Tetapi hatinya itu tidak pernah berhenti untuk melayani banyak orang, untuk repot untuk mereka semuanya. Dia bahkan tidak menutup dirinya. Ketika kita mengikuti keinginan dunia kita berkata, iyalah aku liburan dulu, capek lah. Kira-kira begitu ya kalimatnya. Kita bisa perpanjang, kita bisa renungkan sendiri. Saya juga mengalami demikian Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak katakan untuk kita. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya merasakan ada banyak hal yang tidak saya mengerti, ada banyak hal yang tidak saya bisa pahami. Kemudian di situ juga saya dituntut untuk bekerja lebih keras. Saya juga mengalami kelelahan. Tetapi ketika melihat firman Tuhan ini, bagaimana Yesus bertindak, saya pun belajar. Jangan-jangan ketika saya terus mengikuti keinginan diri saya, mulailah runtuh kepedulian saya. Mulailah saya akan menutup rumah saya. Mulai saya akan menutup hati saya dan saya bisa berkata, sedangkan diriku sendiri masih mengalami kesulitan. Bagaimana aku mendoakan orang lain? Berhenti.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pikirkan, kita renungkan bahwa cara kerjanya Tuhan itu berbeda dengan manusia. Ketika kita melihat kepemimpinan Yesus ini, mari kita sama-sama merenungkan. Ketika dia katakan tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lihat, fokusnya bukan persoalan berapa banyak yang kamu beri. Berapa banyak yang kamu usahakan supaya mereka semua kenyang. Bukan itu fokusnya. Tetapi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama, mampukah kita meredam hasrat, rencana, keinginan pribadi demi kerajaan Allah? Sekali lagi saya katakan, mampukah kita meredam hasrat kita, rencana kita, keinginan pribadi kita demi kerajaan Allah? Relakah kita diganggu untuk waktu-waktu bahagia kita? Untuk waktu-waktu istirahat kita? Rela enggak kita repot-repot nolong orang lain sementara kita kesusahan? Atau kita mau enggak melompat dari zona nyaman kita yang kita rasa ini kubutuhkan? Benar, semua orang butuh istirahat, semua orang butuh liburan, semua orang butuh waktu-waktu sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sudah datang misi yang Tuhan berikan kepada kita, mau enggak kita membuka diri lagi? Kalau sudah terbiasa dengan apa yang kita katakan di dalam diri, oh aku manusia, oh aku terbatas, aku butuh waktu sendiri. Kalau kita toleransi dengan diri kita sendiri, kita akan merasakan runtuhnya kepedulian kita. Tetapi kalau kita belajar, karena kehadiran mereka ketika ada kepedulian sosial, ini bukan manusia yang buat. Tetapi mungkin Allah yang menyuruh datang kepada kita. Ketika itu misi harus dijalankan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah di dalam Yesus itu selalu peduli mendengarkan rintihan, jeritan, penderitaan, dan air mata. Kalaulah Tuhan katakan, aku mau sendiri dulu, beristirahat dulu, mau doa dulu, nanti ku bereskan masalahmu, apa jadinya kita? Mungkinkah kita akan tertolong? Mungkinkah hati kita bisa merasakan kedamaian kalau Tuhan gak tolong kita? Terus Tuhan bilang, nantilah ya, bentar lagi, 5 menit lagi. Sementara 3 menit lagi kita udah mau mati. Udah gak tahan, hati ini rasa sesak. Kita gak tanya Tuhan lagi ngapain. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang ingin kita sama-sama pikirkan. Jadi masalah mujizat Yesus ini bagaimana caranya Tuhan kerjakan. Sekarang ada lagi penelitian yang berkata demikian. Itu 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Itu karena bentuk rotinya besar. Bentuk ikannya seton. Sehingga bisa dicubit-cubit, tambah lagi air minum. Kan gak dikatakan di sini ada air minum. Ini penelitian loh ya, ini tafsiran. Tapi saya kira kok kita bahas mau kayak mana cara Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Pasti Tuhan bisa. Kalau sudah berkat Tuhan di dalamnya, tapi bagaimana caranya itu enggak usah kita bahas. Yang pastinya kita percaya Yesus mampu melakukan segala hal. Amin. Sekarang yang mau kita kerjakan adalah belajar dari gerakan hati Yesus yang tidak menutup diri untuk selalu peduli kepada banyak orang sekalipun dia lelah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini sangat ajaib. Peristiwa ini perlu kita terus dalami. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah ingat, kesuksesan kepemimpinan Yesus itu tidak terletak pada tindakannya. Tetapi terletak pada kerelaannya, penderitaannya, sengsaranya. Karena dia selalu siap sedia melakukan apapun, bagaimanapun waktunya. Dia selalu melakukan misi Allah. Dia menyingkirkan kepentingan pribadi. Dia menyingkirkan hasrat duniawi. Dia menyingkirkan rencana-rencana yang sudah dia susun demi kerajaan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita lihat ketika Yesus katakan bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Ini sebenarnya bukan masalah berapa banyaknya. Tetapi bawalah kepadaku. Datang kepadaku. Aku akan memberkati semuanya itu
kita pernah mendengar doa seperti ini, Tuhan sudah kulakukan yang terbaik, Engkaulah yang selebihnya. Bawalah kepada Yesus berapa banyak pun yang kau punya. Mau terbatas, mau gak cukup, gak apa-apa. Yang penting berikan kepada Yesus, datang kepada Yesus, Tuhan yang lengkapi selebihnya. Itulah iman kita. Supaya kita tidak terlalu bekerja keras untuk melakukan yang menurut kita ini bisa kukerjakan dengan imanku. Iman yang seperti apa? Iman logika atau iman dari atas? Itu juga perlu kita hati-hati. Supaya kita tetap mengerti selama kita hidup sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Itulah yang menjadi iman kita. Bapak, Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada. Baik kita sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga atau di dalam pekerjaan kita, di tempat-tempat kita, lingkungan kita, dimanapun sebagai anak sekolah ataupun kita sebagai orang pemuda dewasa, mari kita sama-sama memahami ini. Kalau kita mau sukses di dalam kepemimpinan, karena setiap orang akan menjadi pemimpin di dalam hidupnya. Bukan karena harus menjadi pemimpin perusahaan, tidak. Setiap orang wajib hukumnya untuk menjadi pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri. Kalau kita sendiri pun tidak bisa memimpin diri kita, rela untuk mengenyampingkan keinginan pribadi kita dengan kerajaan Allah, maka kita akan gagal untuk peduli. Kita gagal untuk peduli. Tetapi jika kita ingin peduli, tetap peduli sama seperti Yesus di tengah-tengah kelemahan kita. Kan ini yang mau kita kerjakan. Kalau saat kuat kita peduli itu biasa. Kalau saat kita ada, saat cas semua tubuh kita lagi keadaan sehat, kuat, bahagia, sukacita, kita peduli itu biasa. Tetapi saat kita lemah, saat kita di dalam himpitan pergumulan, saat kita khawatir, mampukah kita peduli? Mampukah kita melihat? Mampukah kita menyampingkan keinginan pribadi kita untuk menyelesaikan misi kerajaan Allah? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak, Ibu dan Saudara. Ada satu kalimat yang sangat baik menurut saya kita sama-sama renungkan. Jangan tanya keuntungan apa yang kamu dapat. Tetapi berikanlah bayaran untuk harga yang tidak bisa kamu beli. Jangan tanya keuntungan apa yang kamu dapat. Tetapi pikirkanlah bayaran apa yang kamu berikan untuk harga yang tidak bisa kamu beli. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Percayalah, mujizat Tuhan nyata, lakukan yang terbaik seperti yang dilakukan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyertai kita sepanjang minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan begitu keras mengajarkan kami. Ketika kami ingin Tuhan menjadi seorang pemimpin yang berhasil, kami perlu datang kepadamu, belajar di bawah kakimu. Kami harus belajar Tuhan, bagaimana siap sengsara menderita di tengah kesesakan hati, himpitan hidup, dan juga kecemasan, serta banyak tekanan. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap setia untuk percaya berapa batasan pun yang kami lakukan, Engkau melakukan selebihnya bagi kami. Ini adalah sebuah proses yang mengajarkan kami Tuhan, agar di dalam segala keadaan kami tetap peduli akan sesama kami. Kami tidak menutup mata kami sama seperti Engkau Tuhan. Kapanpun kami butuh Engkau, Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah berkata Tuhan, nanti. Engkau tidak pernah Tuhan mengecewakan kami. Ketika Tuhan ingin beristirahat, Engkau selalu ada buat kami. Demikian pula Tuhan kami ingin belajar. Supaya sebagai manusia Tuhan tidak runtuh kepedulian kami. Kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin terus belajar. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar kami senantiasa peduli dengan sesama kami.
peduli dengan apa yang ada di sekitar kami. Karena ini adalah misi kerajaan Allah yang harus kami kerjakan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh gerakan hati yang penuh belas kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami melakukan pekerjaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara kebaktian kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita akan nyanyikan kepada Allah, beri puji, kita terima berkat, dan kita nyanyikan Amen Song 3 kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengingatkan kita sepanjang minggu ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cuma dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.